Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami, channel Bejo Dunyo Akhirat. Ini ada berita terbaru dari Tempo.co Jakarta. Nah, ini judulnya adalah Ketua PBNU berharap polemik tentang gelar Habib dihentikan. Wah. Kamis 18 April 2024. Kita baca Tempo.co Jakarta. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU bidang keagamaan Kiai Haji Ahmad Fahrur Rozi. Hahaha, Habib Fahrur ini. Biasa. Keagamaan Kiai Haji Ahmad Fahrur Rozi. Nah, ini bidang keagamaan PBNU. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama bidang keagamaan Kiai Haji Ahmad Fahrur Rozi merespon liputan khusus Idul Fitri tentang obral gelar Habib yang dipubliskan majalah Tempo edisi 8 14 April 2024. Ia berharap polemik mengenai nasab Bani Ba'alwi atau dzurriyyah Nabi Muhammad SAW dihentikan. Wah, ini muhibin ini. Muhibin. Ini bukan sekali saja ini Pak Fahrur atau Habib Fahrur ini berstatement. Ngapain sibuk-sibuk ngurusi Bani Ba'alwi kan gitu toh. Biarlah diurusi mereka sendiri. Ini memperlihatkan bahwa ini kekeh banget membela dari dulu itu sampai sekarang ini masih saja. Tapi ya sudahlah. Polemik itu sudah berjalan setahun lebih dan menimbulkan sikap-sikap diskriminatif dan rasialisme terhadap semua keturunan Arab. Loh, yang rasialisme itu siapa? Yang diskriminatif siapa? Apakah kami diskriminatif atau rasialisme? Justru mereka yang mengajarkan rasialisme, diskriminatif itu mereka. Oh, teman kami, saudara kami banyak yang dipersekusi loh. Kemarin itu Bung Lubis 212 yang mempersekusi siapa? Nah, terus sampai luka, telinganya sobek, tangannya sobek kan gitu loh. Lah, yang barusan ini Tengku Muda Kori mau digeruduk oleh Bahar bin Smith. Apakah Anda tidak pernah mendengarkan itu semua? Ini pertanyaannya. Jangan apa-apa menyalahkan kami kan gitu. Bukan kami anti kritik, tapi permasalahannya itu bukan di sini saja. Sebelumnya Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf sudah menyerukan supaya polemik berkepanjangan itu di stop. Wah, bawa-bawa nama Ketua PBNU. Biasa. PBNU berpandangan polemik mengenai nasab maupun gelar Habib sudah mengarah jadi politisasi suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Wah, kata siapa? Terlalu berlebihan ini Pak Fahrur ini. Kami berharap polemik ini segera mereda, jangan sampai dijadikan alat untuk rasisme dan memecah belah sesama umat Islam. Wah, lagunya itu persis kayak lagunya Robito Alawiyah. Ya, Pak De Taufik Assegaf itu. Kalian jangan memecah belah umat. Nah, yang memecah belah umat itu, kalau Habib yang berada di Nusantara ini terbuka, terus bersuara, berani membantah tesis Kiai Maduddin, selesai permasalahan tidak berkepanjangan seperti ini, atau tes DNA membuktikan dirinya, ya sudah selesai, polemik akan berakhir dan semua akan kembali ke bedok masing-masing kan begitu tuh. Nah, karena saat ini jadi ramai di beberapa grup WA WhatsApp, saling caci maki dan menjadi rasisme kebencian kepada semua keturunan Arab. Ini berbahaya. Wah,
Fakhrur Razi lewat pesan tertulis kepada Tempo Rabu 17 April 2024. Fakhrur menilai liputan khusus Tempo sudah memenuhi prinsip keberimbangan atau cover both side berita sehingga seluruh isinya sangat bisa dipahami. Walau kata dia judul sampul majalahnya saja yang mengesankan, gelar Habib memang diperjualbelikan dan jadi kontroversial. Padahal pelakunya oknum sehingga perbuatannya tidak bisa disamaratakan kepada seluruh keturunan Arab. Ya memang yang melakukan itu oknum. Tetapi kan pengaruhnya walaupun oknum itu kan mempengaruhi semuanya. Terus tugasnya Robitoh Alawiyah itu apa? Sebagai organisasi yang memayungi atau melegitimit adanya Habib di Nusantara itu apa? Cuma berdiam diri saja. Enggak bisa, enggak bisa. Ini kalau dibiarkan Indonesia ini bisa perang saudara. Menurut kami seperti itu. Fakhrur berpendapat polemik tersebut berpangkal pada hasil penelitian karya peneliti asal Banten, Imaduddin Usman, tanpa menyebutkan kiai, yang tertuang dalam buku berjudul Terputusnya Nasab Habib kepada Nabi Muhammad pada Mei 2023. Pengasuh Pondok Pesantren Salafi Nahdlatul Ulum Cempaka, Kabupaten Tangerang ini meminta nasab Bani Alawi dibatalkan. Meminta. Jadi batal loh, bukan meminta dibatalkan. Sudah batal dari literasi kitab. Lantaran tiada kitab yang mengkonfirmasi keberadaan Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi. Dengan kata lain, Imaduddin tidak mengakui nasab Bani Alawi ataupun Wali Songo. Yang tidak diakui itu cuma Bani Alawi menurut Kiai Imaduddin. Nah ini kok memberentek ke Wali Songo, ini maksudnya apa ini Pak Fakhrur ini? Jadi kalau Anda mengatakan bahwa Kiai Imaduddin Usman Al-Banten tidak percaya nasab Wali Songo, ini fitnah loh ini. Nah, ini tidak bisa ini fitnah ini. Percaya, Kiai Imaduddin itu percaya. Nah ini kami teruskan. Jadi oknum kata Pak Fakhrur ini yang melakukan. Ya tadi sudah kami terangkan walaupun oknum tapi kan mendominasi. Habib model begini kata dia biasa suka mendakwahkan pada jemaahnya agar meniru akhlak Nabi Muhammad, tapi ia sendiri justru ucapan dan tindak tanduknya tidak mencerminkan akhlakul karimah alias akhlak yang tidak terpuji. Fakhrur setuju Habib berakhlak buruk diproses secara hukum, silahkan dipenjara bila terbukti bersalah. Tapi jangan kemudian nasabnya dinistakan dan Habib-Habib berakhlak mulia pun ikut dihujat. Karena yang lain itu diam. Coba, ya sekali lagi, walaupun yang melakukan itu oknum ya, tetapi pihak dari organisasi Robitoh Alawiyah itu memberikan konsekuensi dong. Memberikan konsekuensi yang tegas gitu loh. Masa diam saja, seakan-akan ya itu kesannya itu sama, yang kalem, yang kasar sama saja kan gitu. Jangan akibat ulah salah satu atau dua Habib misalnya, Habib-Habib lain yang akhlaknya bagus diberlakukan sama, divonis dalam satu paket sebagai gerombolan pendusta, penipu, penjual agama, penjual nasab, Yahudi, antek penjajah, dan aneka cacian serta kata kotor lainnya yang bermuatan sara. Itu adalah kezaliman, kemungkaran dan kejahatan kepada nasab mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Katanya menurut Fakhrur, Nahdlatul Ulama percaya ada nasab Habib yang tersambung pada Nabi Muhammad. Di kepengurusan harian PBNU periode 2022-2027 terdapat 9 Habib dari berbagai daerah di Indonesia.
Polemik tentang nasab dan gelar Habib sebenarnya bukan hal baru. Fahrur merujuk pada pernyataan Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kiai Haji Hasan Basri yang dipubliskan di salah satu edisi harian terbit tahun 1993, yakni tidak ada lagi anak keturunan Rasulullah di Indonesia. Bahkan di dunia, keturunan Rasulullah sudah dinyatakan terputus karena tidak adanya lagi keturunan Hasan dan Husain. Pernyataan Hasan Basri dikritik keras oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Ketua Umum PBNU masa itu. Gus Dur terang-terangan membela para Habib, namun polemik ini berkepanjangan hingga 2 tahun lebih lamanya. Nah itu kalau itu jelas. Jadi Kiai Maduddin itu bukan tidak percaya nasabnya Wali Songo sebagai dzurriyyah Rasul, tidak. Atau Kiai Maduddin itu bukan tipikal orang yang tidak percaya adanya dzurriyyatul Rasul. Yang jadi masalah ini Habib loh. Habib yang mengaku sebagai cucunya Nabi atau dzurriyyahnya Nabi. Menurut tesis dari Kiai Maduddin Utsman Al-Bantani ini terputus atau tidak nyambung. Jadi tidak ada keterangan sumber primer yang bisa dijadikan referensi. Nah ini menurut tesis dari Kiai Maduddin Utsman Al-Bantani. Dan ini adalah karya ilmiah yang harus kita dukung. Jadi ya, jangan didramatisir, jangan dinarasikan bahwa Kiai Maduddin itu pembenci dzurriyyatul Rasul. Salah. Ya seperti yang di awal itu. Kiai Maduddin meminta untuk memutus nasab dari Bani Ba'alwi dan Wali Songo. Nah ini tidak benar. Meminta, bukan meminta. Memang dari penelitian tesis dari Kiai Maduddin Utsman Al-Bantani memang Habib sebagai dzurriyyah Rasul itu putus. Dan tidak ada hubungannya dengan Wali Songo. Nasab Habib dengan Wali Songo itu beda. Begitu. Karena dicampur aduk, dicangkok, dicantolkan oleh para Habib, morak-marik semua nasabnya. Nah ini loh, ini lagi-lagi pertanyaannya, pengurus PBNU itu kan banyak. Kenapa lagi-lagi Pak Fahrur ini saja yang menyuarakan membela mati-matian kepada Habib? Nah ini ada apa dengan Pak Fahrur ini? Maksudnya apa? Nah ini kan memperlihatkan toh, oh ternyata Pak Fahrur ini aslinya Malang, dan Malang itu kita semua tahu secara geografis itu tempatnya siapa kan gitu tuh. Ternyata Mukibin. Nah ya wajar lah. Nah intinya begini, ini polemik nasab ini urusan Robitoh Alawiyah. Kuncinya di Robitoh Alawiyah, selesai dan tidaknya. Kalau Robitoh Alawiyah ini menanggapi tesis dari Kiai Maduddin akan selesai. Terus yang kedua, kalau tidak mau menanggapi, tidak punya data untuk bikin antitesis, membantah tesisnya Kiai Maduddin, ya sudah tes DNA. Buktikan diri bahwa betul-betul tersambung sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Selesai, tidak ada masalah. Gampang toh, sederhana sekali. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah